Hai semua, apa kabar? Udah pada dengerin kan semua judul dan episode Cinta Cuma Cerita? Kali ini kita masuk ke judul yang berbeda. Dan ini adalah episode pertama. Buat yang belum subscribe, please subscribe ya teman-teman. Like dan juga komen atau share. Sangat berarti banget buat kita. Thanks banget sebelumnya. Cerita kali ini akan menceritakan tentang cinta segitiga yang sebenarnya klise sih. Klise di kehidupan percintaan ini. Jadi ini adalah kisah dari Gita yang menjadi orang ketiga antara Dayat dan juga Fitri. Gita bekerja sebagai tim kreatif di salah satu production house besar di Jakarta, sedangkan Dayat mempunyai usaha keluarga di bidang kargo. Hubungan Dayat dan Fitri adalah suami istri. Dan Gita, gue gak tahu nih, apakah Gita bisa dibilang pelakor atau apa? Gimana menurut kalian? Kita dengerin aja deh dulu ceritanya ya. Di sini aku menempatkan diri sebagai Gita ya guys, agar enak ceritanya dan dapat emosinya. Aku mungkin salah. Aku mungkin telah menyakiti hati wanita lain. Bahkan merusak hubungan suami istri akan kehadiranku. Namun aku tidak merencanakan semua itu. Semua terjadi tanpa sengaja. Bermula saat reuni sehabis pandemi kemarin. Seharusnya reuni SMA aku diadakan tahun 2020 lalu. Namun dikarenakan pandemi, akhirnya baru diadakan 2022 kemarin. Saat itu aku datang karena memang sudah lama banget gak ketemu sama teman-teman SMA. Kita hanya chat, seru-seruan dari grup WA aja. Bahkan suka saling ngeledek. Kalau ada mantan yang chat, terus kita yang bales. Nah, pada ngeledek itu teman-teman yang lain, cie-cie kayak gitu. Nah, Dayat adalah mantanku dari SMA. Dan kita pacaran lebih dari 4 tahun. Dari aku kelas 2 SMA hingga kuliah. Bahkan aku dan Dayat baru pertama kali saling bercinta saat malam perpisahan. Intinya keperawananku dan keperjagaan Dayat hilang saat malam perpisahan itu. Selama pacaran ya standar aja sih. Nothing special. Kadang berantem, kadang saling sayang banget. Layaknya orang pacaran aja. Namun putusnya aku sama Dayat lumayan drama. Dimana keluargaku gak setuju kalau aku sama Dayat itu cuma masalah suku. Yang aku gak ngerti sama sekali sama orang tuaku. Entah mengapa orang tuaku benci orang Arab dan gak suka sama orang Betawi. Sedangkan Dayat keturunan Arab dan juga Betawi. Nah kan bingung jadinya. Alasan orang tuaku sangat gak rasional sih. Hanya karena dendam turun-temurun sama orang Arab. Karena kakek buyutku pernah dikhianati sama orang Arab. Terus kalau masalah suku Betawi itu dari ibuku. Yang sempat ada masalah pribadinya sama orang Betawi saat ibuku masih berjuang dagang nasi dan kontrak di orang Betawi saat itu. Mungkin dibawa perasaan kali sama ibuku hingga saat ini. Mungkin juga masalah sewa kontrak telat, terus diusir, gak tahu juga deh. Kalau gak salah ibuku pernah cerita seperti itu. Intinya, aku disuruh ninggalin Dayat, dan aku gak akan dibiayain kuliah kalau aku gak ninggalin dia. Parah banget kan? Namun saat itu jujur, aku lebih milih masa depanku. Sehingga akhirnya aku pun putusin Dayat dengan alasan orang tua gak setuju. Dan mungkin perasaanku juga saat itu gak terlalu gimana-gimana amat sama Dayat. Jadi aku gak sedih-sedih banget. Bahkan gak sampai sebulan aku udah move on dan punya gebetan lagi. Namun saat reuni, entah mengapa aku ngeliat Dayat sedikit berbeda. Lebih bersih, lebih terawat. Jadi bikin aku sedikit ada KLBK jadinya. Ada yang tahu gak KLBK? Kenangan lama bangkit kembali. Teman-temanku juga pada ngeledekin aku. Jadi yang pacaran waktu SMA harus duduk sebelah-sebelahan pas reuni. Kita pun ngobrol biasa. Dari mulai apa kabar, kerja di mana, sekarang lagi sibuk apa, gitu deh.
Hingga saat pulang, Dayat nanya, "Git, kamu pulang sama siapa?" "Pakai gokar," ucapku. Dayat langsung bilang, "Aku anterin aja lah, searah ini." Aku jawab, "Aku sekarang di Kalcit, udah gak di Tebet. Kamu muter kalau ke Kampung Melayu harus ke Kalibata City dulu." Dayat bilang, "Gak apa-apa, lagi santai juga kok aku." Di perjalanan pulang, Dayat nanya kabar orang tuaku dan sebagainya. Aku juga nanya kabar istrinya. Bahkan kabar orang tuanya juga karena dulu aku deket sama orang tuanya. Dayat sudah menikah, namun belum dianugerahi seorang anak. Dayat menjawab, "Istriku baik-baik saja, lagi sibuk jualan online aja sekarang. Sampai di ruang tamu, semua barang dagangan. Ruang makan, ruang tamu, kamar, semua isinya barang dagangan." Sambil tertawa, Dayat mengucapkannya. Dayat tiba-tiba bilang ke aku, "Kamu beda sekarang, Git. Lebih cantik, lebih dewasa, lebih dandan," ucapnya. Aku jawab, "Masa sih? Mungkin karena rambutku berubah kali ya." "Kamu juga berubah kok, Yang." Tanpa sengaja dan gak ada maksud apapun, tiba-tiba saja bibirku mengucap kata Yang ke dia. Karena memang kebiasaan banget dari dulu manggil dia Yang. Dayat terlihat canggung raut mukanya, namun terlihat senang juga. Aku langsung bilang, Maaf, aku keceplosan. Kebiasaan manggil kamu Yang soalnya." Dayat bilang, "Gak apa-apa, aku senang malah," ucap Dayat. Intinya malam itu ada getar cinta lamaku yang bangkit. Namun aku gak tahu apa isi hati Dayat. Dan aku juga gak peduli sih, karena dia suami orang. Aku pun langsung memutar otakku untuk tidak memikirkannya lagi. Namun keesokan hari, persis banget jam makan siang, Dayat WA aku dan nanya, "Udah makan belum, Yang?" Pakai emoticon lidah melet, kayak ngeledek aku banget. Aku pun bacanya senyum, gak jelas gitu deh. Dan aku pun membalas, "Belum, kamu udah makan?" "Belum juga," ucap Dayat. "Makan dong, Yang." Aku pun membalas dengan emoticon ngeledek. Tiba-tiba saja telepon mejaku berdering dan ternyata dari resepsionis kantorku. "Siang, Bu, ini ada tamu di depan, katanya sudah janjian sama Ibu." Aku pun langsung nanya, "Siapa? Gak ada yang appointment sama saya hari ini." "Pak Dayat, Bu, namanya, katanya sudah janjian mau antar makanan." Aku pun ngerasa kayak ABG lagi saat itu. Hatiku berbunga-bunga. Namun aku paksa logikaku untuk tidak memikirkan hal-hal yang enggak. Aku cuma berpikir dia cuma perhatian aja sama aku. Namun kata hatiku bilang, pasti Dayat juga CLBK kan ya sama aku. Cinta lama bangkit kembali. Logikaku berkata juga, ingat, suami orang. Ribet banget deh pokoknya, ribet banget. Aku pun ke depan nyamperin Dayat di resepsionis. Hai, bisa banget kamu bikin surprise gini. Dulu selama pacaran kayaknya gak pernah tuh aku ngeledek Dayat saat itu. Dayat bilang, "Masa sih? Perasaan sering deh. Setiap kamu ultah, aku bikin surprise. Pas kamu di rumah sakit kena DBD, aku bikin surprise. Apalagi ya? Banyak deh kayaknya." Aku pun menjawab, "Iya sih," sambil tertawa. Dan Dayat pun berkata, "Yang, nih makanan favorit kamu." "Apa?" ucapku. "Buka aja. Nanti kamu makan ya. Aku mau langsung jalan soalnya ngantar pesanan online nyonya," kata Dayat kepadaku. Hatiku tersentuh namun sedikit tergores. Tersentuh karena ada orang yang merhatiin aku, namun tergores karena dia suami orang. Bahkan sambil antar makanan ini dia masih bawa barang online istrinya. Dayat pun pamit dan aku langsung bawa makananku ke ruanganku. Saat aku buka, ternyata di dalamnya ada surat. Isi surat itu, "Dear Gita, tadi aku mampir ke rumah nyokap. Ternyata nyokap lagi masak pecak gurame. Aku langsung keinget kamu sampai ngomong di depan nyokap. Ah, makanan
teman favorit Gita nih. Baru semalam ketemu pas reuni. Dan mama juga langsung nanya kabar kamu. Kalian kenapa sih putus? Padahal mama suka banget loh sama Gita. Anaknya baik. Dalam hatiku bertanya, berarti dia gak cerita alasan aku mutusin dia. Gak bilang kalau keluargaku gak suka sama orang Betawi. Nyambung lagi ke suratnya, Dayat menulis, kalau kamu ada waktu kabarin ya, aku mau ngobrol panjang. Curhatlah intinya, tulis Dayat di suratnya. Anyway, selamat makan ya Yang, dengan gambar lidah melet. Aku pun tersenyum membacanya. Dan saat aku makan, lidahku memberikan ingatan saat aku makan masakan ini di rumahnya bersama papa dan mamanya Dayat. Seketika ingatan itu terlihat jelas di otakku. Aku pun langsung chat Dayat. Kamu kapan ada waktunya? Aku kapan aja bisa, asal jam pulang kantor. Anyway, thanks ya makanannya. Enak banget. Aku jadi keinget mamamu. Salam ya. Dayat pun langsung menelponku dan bilang, nanti sore pulang kantor kamu bisa gak? Kalau bisa aku jemput. Oke boleh, ucapku ke Dayat. Saat pulang kantor, Dayat udah nunggu di lobi resepsionis. Dan kita pun menuju parkiran. Saat masuk mobil, entah apa yang ada di benak Dayat. Dia tiba-tiba langsung menciumku. Dan sangat sungguh-sungguh. Seperti saat pertama kali kita bercinta waktu malam perpisahan. Namun saat itu aku langsung bilang ke Dayat. Aku bilang, bersambung di episode berikutnya ya. Jadi sampai ketemu di episode kedua teman-teman. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, atau share. Terima kasih atas dukungannya. Dengan kalian mendukung channel ini bahkan semakin maju. Sampai ketemu di episode kedua. See you, sehat selalu semua.